Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada malam Jumat ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena malam Jumat ini adalah malam yang sangat luar biasa. Memohon kepada Allah. Orang-orang yang sedang sakit banyak sekali. Orang yang wafat juga kita lihat, saksikan, banyak juga. Semuanya, kehidupan dan kematian, sehat dan sakit, merupakan karunia bagi orang-orang yang beriman dan gambaran bagi kita yang masih hidup, juga nasihat bagi kita yang masih hidup, supaya kita bersyukur atas hidup ini. Yang sedang sehat, kita juga merenungkan bahwa betapa nikmat sehat ini luar biasa, betapa suatu saat kita akan sakit juga. Tidak bisa dipungkiri, selama kita masih hidup, kita ada saatnya kita sakit. Mari kita sama-sama yang sakit dan yang sehat, malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam Jumat yang sangat mulia ini, kita bermunajat kepada Allah yang maha pemilik kehidupan, Allah yang maha pemilik kesembuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia, yang membolak-balikan setiap kondisi keadaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah jauh dan tidak pernah benci kepada kita sebagai makhluknya. Bagaimana benci Allah yang menciptakan kita tanpa kita minta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita hidup tanpa kita minta, dan Allah juga yang mengurus tanpa kita minta. Maka Allah sangat sayang dan cinta kepada kita sebagai makhluk yang diciptakannya. Bahkan kita ini adalah sebaik-baiknya makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang seribu sayang, seringkali kita sebagai manusia menjerumuskan diri kita ke dalam lubang kenistaan dan kehinaan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala membenci perilaku kita, membenci sifat kita, membenci karakter kita dan perilaku kita, kata-kata kita. Maka dari itu, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ajak teman-teman kita untuk gabung ke video ini, sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada baginda mulia Rasulullah SAW, supaya doa kita terijabahkan, terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena permohonan ataupun doa yang tidak diawali dengan sholawat, maka doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu 'azizal ghafur wa yansuruka Allahu nasran 'azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل wasallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan jiwanya dan hatinya, ditentramkan dan dicerahkan, dicahayai pikirannya, sehingga dalam kondisi ada yang sedang sakit saat ini tetap tenang, tetap tentram,
tetap merasakan Allah baik kepada kita. Kemudian yang sedang ditinggal oleh orang yang dicintainya, keluarganya, terlebih dahulu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan. Karena salah satu ujian yang diberikan oleh Allah adalah kehilangan orang yang dicintai. Tapi tidak hilang. Menurut manusia hilang, tidak ada di dunia ini. Tetapi menurut dia yang sedang pindah, yang sudah pindah ke alam berikutnya, menurut beliau kita tidak hilang, nampak olehnya. Sebagaimana Allah nampak, sebagaimana Allah melihat kita sangat jelas. Begitupun orang yang kita cintai, ibu kita, ayah kita, saudara kita, guru kita yang sudah mendahului kita, itu menurut kita hilang, nggak kelihatan oleh mata kepala kita, tapi beliau melihat kita dengan sangat jelas. Karena di alam berikutnya tidak ada terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau di dunia ini ada ruang dan waktu, tapi kalau di alam berikutnya, di alam penantian, tidak ada terhalangi oleh ruang dan waktu, sahabatku. Sebagaimana kita diciptakan pertama kali dahulu, masih di alam ruh, tidak ada ruang dan waktu, saling mengenal satu dengan yang lainnya, tapi tidak ingat kita. Begitupun ketika kita melewati alam dunia ini, maka kita pun saling mengenal lagi di sana. Kemudian tidak ada ruang dan waktu, seluruh dunia ini rata plong, ngeblong, gak ada dinding, gak ada jalan, gak ada apa, bebas aja melihat kemanapun. Itulah yang dinamakan alam alam berikutnya, alam nyata sekarang. Di sana alam gaib, tidak nampak, tapi mereka melihat kita. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita sayang dan cinta kepada orang tua kita, saudara kita, guru kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, maka katakan kepada Allah, ya Allah, saya sayang sama beliau, saya akan melakukan kebaikan, kalau ada pahalanya saya hadiahkan kepada beliau, ya Allah, karena selama hidup saya belum bisa membahagiakannya. Begitu laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sakit ini, yang sedang sakit saat ini, yang sedang di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighosah saat ini. Istighosah itu minta tolong kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu menyembuhkan kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membentengi kita, melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam wabah, bencana, virus dan lain sebagainya. Itu semuanya dalam genggaman dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Sekuat dan sekokoh apapun, Allah maha tinggi, Allah maha kuat, Allah maha hidup, Allah maha kokoh, Allah maha perkasa, Allah maha segalanya. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merenung kembali bahwa saya dan sahabat-sahabat pernah sakit dan sedang sakit atau akan sakit. Banyak pepatah yang menyampaikan, digabungkan dari baginda Rasulullah SAW sampai ke para ulama-ulama, para tabi'in, para waliullah. Yang pertama, sakit adalah merupakan istighfarnya kita. Dikatakan sakit adalah istighfar kita, taubat kita, karena dengan sakit kita tidak bisa melakukan maksiat seperti halnya orang yang sedang sehat.
Orang judi pasti sedang sehat. Kemudian orang yang mabok-mabokan pasti orang yang sedang sehat. Orang yang zalim ke orang lain pasti orang yang sedang sehat. Orang yang nyolong pasti orang yang sedang sehat. Maka ketika kita dikasih sakit, sesungguhnya Allah ingin membuat kita terhindar daripada maksiat. Maka sakit merupakan istighfarnya orang yang beriman. Kasih sayang Allah. Yang kedua, sakit merupakan nasihat. Berapa banyak kita rasakan ketika kita sedang sakit, kita mengatakan, ya Allah, pada saat sehat orang menyanjung-nyanjungku, pada saat sehat orang mendekatiku, saat saya sakit tidak ada satu orang pun yang menjenguknya. Pernah berkata kayak gitu? Itu nasihat. Ya Allah, pada saat sehat saya ini gagah perkasa, pada saat sehat saya ini segala kemana-mana sendiri. Pada saat dikasih sakit, hamba terbaring lemah, lunglai. Allahu Akbar. Sehingga kita mengakui tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga, sakit merupakan pendekat kita dengan kitabullah. Maka sakit adalah jadikan sebagai momentum untuk kita dekat dengan kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Karena sedang sehat, kenapa nggak ngaji? Wah, sibuk bisnis. Kenapa nggak ngaji? Wah, sibuk ini itu, majelis segala macam. Sibuk arisan, sibuk ini, sibuk itu. Begitu Allah kasih sakit, sesungguhnya Allah ingin mendekatkan diri kita dengan kitabullah, Al-Quranul Karim. Karena kitab Al-Quran itu adalah syifa, penyembuh dan rahmat bagi kita yang beriman. Yang keempat, dengan penyakit adalah merupakan tanda kita sebagai hamba Allah. Ketika kita sedang sakit, kita akan merasakan betapa aku ini hambamu yang kerdil, ya Allah. Engkau yang maha besar. Hamba ini lemah, engkau yang maha kuat. Subhanallah. Yang kelima, penyakit merupakan cara bersyukur kita. Allah ingin kita melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin lupa. Bahwa ketika sedang sakit, mulut kok minum manis rasa pahit, makan nasi rasa pahit, makan daging rasa pahit, makan gula pun gak ada rasanya, hambar rasanya. Allah ingin menyampaikan, wahai hambaku, engkau selama ini lalai, tidak pernah bersyukur dengan nikmatnya makan nasi. Ketika engkau waktu sehat, nasi saja yang disiapkan oleh istrimu, kemudian engkau marah-marah. Padahal sekarang engkau merasakan bahwa nasi pun kamu ingin merasakan nikmat, tidak diberikan rasa oleh Allah. Supaya kita merasakan bahwa, ya Allah, bahwa perasa ini yang kau siapkan di lidah ini adalah nikmat yang begitu besar. Allah ingin seperti itu kita. Andai kata nikmat pengecap ini Allah ambil, maka rasa daging sama-sama rasa daging, rasa tongkol, rasa sena jepit sama rasanya. Tidak ada rasanya, Pak sahabatku. Tanya kepada orang yang sakit tipes. Atau sahabat-sahabat pernah tipes? Kalau saya sih berulang kali tipes. Tahu persis, apapun makanannya rasanya sama, tidak ada rasanya, hambar. Masya Allah. Ini Allah ingin memberitahukan kepada kita, engkau selama ini dikasih rasa pengecap sebagai nikmat yang besar, sehingga ini garam asin, ini gula manis, ini jamu pahit. Tetapi engkau tidak pernah bergeming, hambaku. Engkau kekeh dalam keangkuhan dan kesombonganmu. Maka aku sekarang sayang kepadamu. Aku kasih engkau sakit sehingga rasamu aku cabut. Allahu Akbar.
Kita dikasih nikmat makan selama sekarang 40 tahun. Baru dikasih sakit 5 bulan, 5 hari, nggak enak makan, pahit rasanya, sudah marah-marah ke Allah. Bagaimana mungkin Allah semakin cinta ke kita? Kalau Allah mau bicara, engkau tidak ingat 39 tahun lebih aku berikan kau pengecap rasa yang nikmat, baru 5 hari engkau diberikan seperti ini. Engkau tidak sabar, padahal tujuanku untuk mengambil rasa itu supaya engkau kembali sembuh lagi nanti, merasakan syukurnya diberikan rasa oleh aku, kata Allah. Belum lagi penciuman yang hilang, baru 5 hari segala diciumin, sampai apapun diciumin yang bau-bau tetap tidak terasa. Itu sesungguhnya Allah ingin memberitahu kepada kita, wahai hambaku, puluhan tahun aku kasih engkau saraf penciuman, tapi gak pernah satu kali pun engkau bermohon dan meminta dan berterima kasih kepada aku, mengucapkan alhamdulillah penciumanku masih ada, padahal aku gak pernah minta penciuman ini ada, ya Allah. Gak pernah, wahai hambaku. Rasakan 5 hari, 7 hari penciuman aku ambil, supaya engkau merasakan nikmatnya, bahwa penciuman itu nikmat yang begitu besar. Banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas dan panik, penciumannya tidak ada, padahal puluhan tahun penciumannya ada, nggak ingat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan video ini bisa membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi nikmatnya apa? Diambil rasa yang tadinya kepala enak jadi sakit, tadi pusing, migrain, vertigo, pegangan, muter. Allahu Akbar. Panik, yang dicari bukan Allah, yang dicari mana UGD, mana obat, mana dokter, mana suamiku, mana istriku, sambil berdebar-debar, nggak ingat kepada aku, kata Allah. Kemana saja selama ini engkau diberikan nikmat 40 tahun lebih, kemudian makan enak, kemudian jalan tidak keliengan, tidak muter-muter, sekarang baru 2 hari dikasih muter-muter, engkau sudah marah-marah dan tidak sabar, wahai hambaku. Di mana letak syukurmu, wahai hambaku? Padahal kau tahu kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat yang belum ada. Engkau kufur, aku berikan tambah lagi azab yang lebih pedih lagi. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketujuh, penyakit adalah penggugur dosa kita. Yang kedelapan, penyakit adalah penambah derajat kita. Berapa banyak orang tua yang diberikan penyakit yang luar biasa kronisnya, kemudian orang tua itu sabar, berikhtiar di jalan yang benar, berdoa tidak pernah putus, sedekahnya nggak pernah putus, sholawatnya nggak pernah putus, kemudian ternyata lulus ujian sakitnya dan dijadikanlah anaknya yang tadinya nggak baik, yang tadinya dikatakan nakal, menjadi seorang ulama yang luar biasa, menjadi seorang anak yang soleh di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadi untuk meningkatkan harkat derajat kita sebagai orang tua, atau meningkatkan derajat anak-anak kita, maka kita kadang-kadang diuji oleh Allah dengan penyakit itu. Jadi penyakit itu semuanya tujuannya baik buat kita kalau sudah terjadi, tetapi secara kausalia, maka kita terjadinya penyakit ini karena kesalahan kita. Pola makan, pola pikir, dengki, iri, stres, kemudian pola tidur yang kurang baik, olahraga gak pernah, syukur gak pernah. Tetapi kalau sudah terjadi, itu harus diterima sebagai takdir Allah yang memang harus terjadi pada diriku, tetapi harus ikhtiar maksimal dengan akal kita yang benar, minta berobat ke tempat yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, penyakit merupakan penambah pahala demi pahala yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada orang yang sakit sedikit pun kecuali Allah tambahkan pahala demi pahala.
sakit adalah zikrullah, penyakit adalah zikrullah, maka setiap saya bertemu dengan orang yang sakit ini sudah belasan tahun, dan yang dirawat itu orang-orang yang betul-betul sakit. Allah, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, ya Allah. Tuh, penyakit adalah zikrullah bagi orang yang sabar, yang membiasakan zikir. Ada juga yang berpenyakit tapi yang disebutnya bukan Allah. Aduh sakit dokter, sakit ustad, sakit Kang Asep, sakit suamiku. Gak ada gunanya. Saya bilang ke ibu-ibu, gak ada gunanya manggil-manggil itu. Coba ibu panggil, ya Allah sakit, ya Allah, gitu. Ada pahalanya. Yang disebut adalah zat yang memberikan penyakit dan menyembuhkan kita, bukan yang disebut dokternya, yang disebut ustadznya. Gak bisa ngapa-ngapain mereka tanpa izin Allah. Maka yang disebut, ya Allah, dokter, mohon wasilahnya untuk memberikan Allah sembuh melalui dokter, wasilahnya berikan obat, menjadikan obat ini sebagai wasilah kesembuhan hamba dari Allah. Katakan gitu. Jangan salah bicara, karena Allah bakal marah. Kalau Allah sudah marah, tersinggung, dan Allah itu maha pencemburu, sahabatku. Jangan biarkan Allah cemburu kepada kita. Kata Allah, aku yang menyembuhkan kok. Kenapa yang dipuji-pujinya dokter? Kenapa yang dipuji-pujinya tukang ruqyah? Kenapa yang dipuji-pujinya adalah herbal? Kenapa yang dipuji-pujinya adalah obat? Kenapa yang dipuji-pujinya adalah suami atau istri atau anak atau orang tua? Aku kok gak pernah diingat, gak pernah dibaca, gak pernah dibanggakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita juga seorang yang cemburu, maka kita pun marah. Dan kemarahan orang yang cemburu dahsyat, luar biasa. Dan begitupun Allah maha pencemburu. Ketika minta kepada Allah, Allah senang diminta oleh hambanya. Ketika ada hamba Allah tidak pernah minta kepada Allah, Allah benci. Itulah bedanya antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala senangnya diminta, udhuni, mintalah padaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita sebagai manusia, kebanyakannya adalah ketika ada yang minta kita gak suka. Semakin sering minta, semakin benci kepada orang yang minta itu, betul? Tapi Allah subhanahu wa ta'ala benci kalau kita tidak minta, dianggapnya sombong. Kamu itu siapa, kata Allah? Kamu itu siapa? Aku sang Khalik, aku yang mengurusmu, aku yang mendetakkan jantungmu. Andai kata aku mau jantungmu aku stop sekarang, sanggup aku. Seakan-akan Allah bicara seperti itu. Bukankah engkau mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untukmu ya Rabb. Tetapi kenapa ketika kamu sakit yang pertama dicari adalah UGD, yang pertama dicari adalah klinik, yang pertama ditelepon adalah suamimu? Kenapa enggak menelepon aku duluan? Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak memanggil aku duluan? Kenapa yang diingat orang lain, manusia, makhluk, obat? Itu kalau Allah bisa langsung terdengar suaranya oleh kita, mungkin Allah akan berbicara seperti itu, sahabatku. Allahu Akbar. Ini sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa penyakit adalah tujuan Allah untuk memberikan penyakit kepada kita, baik sakit tubuh maupun sakit jiwa kita, agar kita semakin memahami bahwa kita adalah makhluk dan Dia adalah Allah sang pencipta. Kita yang diurus, Allah yang mengurus kita. Kita yang dihidupkan, Allah yang menghidupkan kita. Kita yang ditidurkan, Allah yang menidurkan kita. Allahu Akbar. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mudah memang kalau kita sedang sakit. Maka dari itu, kadang-kadang kalau kita orang yang beriman, begitu sakit kita banyak zikirnya lebih banyak daripada sehatnya. Pada saat kita sakit, sholawatnya lebih banyak daripada sehat.
Sujudnya lebih lama daripada sedang sehat. Pada saat kita sakit lebih lembut hati kita memanggil-manggil Allah. Maka itu Allah dengan penyakit itu ingin membuat kita terlindungi daripada celah-celah masuknya setan dan iblis. Karena setan dan iblis tidak akan sanggup masuk kepada orang yang senantiasa beristighfar dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kemudian juga sholawat. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak berzikir ketika sedang sakit, malah jauh dari Al-Qur'an, jauh dari asma Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari sholawat, jauh dari bacaan Al-Qur'an, jauh dari murotal, itu senang iblis dan setan itu senang mendekati orang yang sedang sakit, itu yang kosong hatinya dari mengingat Allah. Makanya ketika sedang sakit pun kita wajib sholat. Gak bisa sholat berdiri, kita sholat untuk duduk. Gak bisa duduk, kita berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarat. Gak bisa dengan air wudhunya, dengan tayamum. Saking tidak bolehnya ditinggalkan sholat tersebut. Karena kalau tidak sholat satu kali, itu sama dengan kita kehilangan onta. Satu onta. Di dalam hadis riwayat salah satunya. Tapi di riwayat yang lain, ketika kita meninggalkan satu waktu sholat, maka itu dosanya luar biasa. Berapa puluh tahun kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kali sholat wajib yang kita tinggalkan, itu tidak bisa diganti dengan sholat wajib berikutnya, walaupun mau misalkan tadi asar kelewat, tidak sholat, mau diganti sekarang ataupun besok, mau 1000 rakaat pun menurut sebuah riwayat tidak akan mampu menandingi keafdolan sholat asar yang tadi kita tinggalkan itu, sahabatku. Maka jangan sampai lupa ketika kita sedang sakit, sholat jangan ditinggalkan. Satu-satunya yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Ketika sedang masih ada nafas, kita tetap sholat. Kita tetap sholat karena di situ kita ada benteng pada saat kita sholat. Semua bacaan sholat itu adalah benteng kita. Dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dari mulai doa iftitah, kemudian dari Al-Fatihah, itu semuanya komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir yang terbaik adalah sholat. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Maka dari itu, sahabatku yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, ayo bangkitlah. Bangkit yang sedang sakit, jangan merasa sakit, merasa sehat aja. Tapi secara medisnya, secara fisiknya, perbaiki makanannya, perbaiki minumnya. Gak enak, sedang pahit sih Kang Asep. Ada yang 3 hari gak makan, bilangnya karena sedang pahit. Kang Asep, lah ibu, bapak, namanya sedang sakit, ya pahit. Kalau sedang sehat juga enak, makan apapun enak. Nah sekarang sedang sakit, ya harus makan. Terus gimana kalau nggak mau makan? Ya ibu, tensinya rendah, gulanya rendah, maka lemas, pusing, berat kepalanya. Nah mau nggak mau harus diinfus. Nah ibu mau diinfus sakit atau mau maksain makan? Maksain makan, baik. Maksain makan 30 menit sekali harus masuk 5 suap nasi. 30 menit sekali 5 suap nasi, air putihnya dan air manisnya kalau lemes. Terus gimana kalau makan kan lagi nggak enak makan, nggak mau? Ibu, makan itu bukan karena ingin makan. Lapar itu kita bukan karena lapar, bukan. Tapi makan itu bagi orang yang beriman tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita udah dititipin dan dipinjemin tubuh kita, organ-organ tubuh, panca indera, tulang, kemudian sendi-sendi, sel-sel, kemudian daging, kulit, kuku, seluruh tubuh, 100 triliun sel tubuh kita ada selnya, itu dipinjemin oleh Allah, suruh dikasih makan. Jadi ini adalah perintah Allah, makan ini bukan karena mau kita makan, bukan karena nafsu makan, bukan karena sedang enak makan kita makan, bukan. Karena kalau kita
sedang ingin makan baru makan, maka kalau kita tidak ingin makan sedang sakit, 4 hari dong kita nggak makan. Sama dengan kita membunuh diri kita sendiri, sahabatku. Sama dengan kita kufur nikmat. Itu yang pertama. Yang kedua, makan itu bukan karena nafsu makan. Makan itu bukan karena lapar bagi orang yang beriman. Makan itu bukan karena enak makan, tetapi makan itu adalah ibadah. Makan itu adalah ibadah, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dengan basmalah, mengingat Allah ketika sedang makan dan baru mau makan. Ya Allah, katakan, laporkan, ya Allah saya sedang gak enak makan baru 5 hari ya Allah. Sedangkan saya 50 tahun enak makan terus. Sekarang baru 5 hari saya memang sedang tidak enak makan. Tetapi demi saya bersyukur kepadamu, saya demi ibadah kepadamu, makan ini perintahmu ya Allah, supaya saya ada tenaga. Yang ketiga, makan kita supaya ada tenaga untuk energi, untuk sholat, untuk senyum, untuk berpikir, untuk melangkah wudhu, untuk sholat. Itu semuanya butuh energi, dan energi itu dari gula darah, dan gula darah itu dari gula yang kita minum, dan dari nasi atau karbohidrat yang kita konsumsi. Maka kita makan bukan karena kita nafsu makan, kita makan bukan karena enak makan, tapi kita makan karena kita butuh energi supaya kita bisa sholat, supaya kita bisa bicara nih. Bicara kayak gini kalau gula sedang di bawah 60 atau 80, nggak bisa ngos-ngosan. Kepala keliengan, mata rabun kalau gula darahnya rendah akibat dari makan yang tidak diikutin. Kemudian kita makan bukan karena enak makan, bukan karena sedang nafsu makan, tetapi kita makan karena kita menghargai apa yang udah disediakan oleh Allah. Emang siapa yang menyediakan air di sini? Allah. Kita nggak perlu nyari ke gunung sana nyari air, sudah Allah siapkan di depan kita. Kemudian kita yang nyiapkan nasi di depan kita siapa? Allah. Kita nggak perlu kita punya sawah, kita nggak perlu kita nanam dulu, kita nggak perlu nanam padi, mupuk padi. Itu nasi udah Allah siapkan di depan kita. Tinggal lapor ke Allah, ya Allah, saya ini sedang gak enak makan, sedang pahit, sedang kau ambil rasa ini, tetapi demi saya bersyukur kepadamu bahwa engkau yang sudah menyiapkan makanan ini di dunia ini untuk hamba, maka hamba mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan nikmat makannya. Jadi nikmat makan bukan karena lidahnya sedang enak, bukan karena enaknya makanan, tapi kalau kita lapor dan ingat bahwa makanan itu dari Allah, dan ingat bahwa rasa itu juga, rasa enaknya juga dari Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan ini semuanya akan menjadi sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, yang sehat, ya pura-pura sehat aja yuk. Emang saya sedang sehat, pura-pura sehat aja supaya disehatkan benar-benar oleh Allah. Kalau kita ngikut kapan ya sehat 100%, lah susah. Zaman seperti ini sedang pancaroba, hujan panas, cuaca, polusi, kemudian kurang tidur, makannya kurang betul, lihat handphone mulu, radiasi. Kapan sehat 100%-nya? Kapan kira-kira? Saya tanya kapan? Sok sahabat-sahabat, pagi-pagi ada yang dirasa nggak? Ada. Tanya suami Anda, ada nggak yang dirasa? Pegel mungkin, pinggang mungkin, pusing mungkin, pasti ada, tetapi nggak dirasa. Tanya ke istri Anda sekarang, ada nggak yang dirasa pegel, pusing, ataupun kesemutan, ataupun apa yang dirasa ngilu-ngilu atau anget badannya? Ada, tapi nggak dirasa. Nah, kita jadikan diri kita orang yang nggak pernah merasa sakit. Walaupun Allah berikan sakit, tapi tetap kita ikhtiar berobat di jalan yang benar, makan perbaiki, minum perbaiki. Lihat apa yang menyebabkan saya sakit secara manusianya. Oh, saya begadang terus. Oh, saya melihat berita-berita yang jelek terus. Oh, saya iri dengki terus. Oh, saya kurang spiritualnya kepada Allah, kurang zikirnya. Oh, saya kurang aktivitas, kurang olahraga. Tuh, salahkan diri. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita. 5 hal ini: pola makan, pola aktivitas, pola istirahat, pola pikir, dan pola spiritual ataupun pola ibadah kita. 5 hal ini kita
perlu perbaiki. Karena kalau tidak cukup yang 5 ini, ada yang kurang, siapapun orangnya, apapun profesinya, pasti secara lahiriahnya, secara ilmiahnya pasti akan sakit. Itu beda lagi kalau ngomongin hakikat dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah kuasa atas segala sesuatu. Tuh, itu beda lagi, itu mah urusannya. Itu kekuasaan Allah mah sesuai kehendaknya. Ini sebab akibat. Manusia harus mengikuti, harus memahami dua hal ini. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan kita harus juga memegang apa yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita. Kita berbuat baik akan kembali baik kepada kita. Kita berbuat buruk akan kembali keburukannya kepada kita. Kita ngisap racun, kita akan sakit. Itu hukum sebab akibat. Kita ngisap racun nyamuk. Kira-kira apa yang terjadi pada di sini? Berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Nah sekarang di rokok ada nggak racunnya? Kalau menurut sahabat ada, atau banyak, atau ribuan, atau jutaan, apakah kita termasuk orang yang sayang kepada diri kita? Silahkan. Kita yang menilai diri kita sendiri, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita disiapkan oleh Allah, dipinjemin di tangan, kaki, otak, seluruhnya itu pinjaman, ini rentalan lah dari Allah. Diri kita nama ruhnya, ini topengnya saja. Topeng ini semuanya dipinjemin, tapi suruh diurus oleh kita. Suruh diurus, dikasih makan, topeng kita ini suruh dimakan, suruh dirawat, dalamnya dan luarnya. Sedangkan diri kitanya adalah ruhnya. Dan yang akan berjumpa dengan Allah nanti ruhnya, kemudian topengnya akan diganti, bukan topeng yang ini. Di surga kelak akan berjumpa dengan Allah, ruhnya diri kita yang ini, tapi topengnya bukan yang ini. Allahu Akbar. Ini hakikat daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan lahir dan batin kita. Kita baca surat Al-Fatihah untuk siapa aja yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Siapa aja yang terzalimi, mudah-mudahan Allah kuatkan dan Allah kokohkan. Kemudian siapa yang berbuat zalim, siapapun, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan kalau enggak diberikan hidayah, Allah berikan kehinaan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, senyumlah. Jangan panik. Jangan takut. Allah bersama kita dalam kondisi apapun. Manusia hilang dari kita, Allah nggak pernah hilang. Manusia melari dari kita, Allah nggak pernah lari dari kita. Manusia meninggalkan kita, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, rasakan seyakin-yakinnya Allah melihat kita, mengurus kita, dan sangat dekat dengan kita. Demikian. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada baiknya dari Allah, ada jeleknya, salahnya dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang kanan sahabat. Allahumma sholli alaihi.